step by step untuk menjadi au pair. Yeay, akhirnya aku bikin video ini karena banyak banget teman-teman yang DM, yang komentar di YouTube aku. Gimana sih sebenarnya step by stepnya? Aku masih bingung, aku masih banyak bertanya-tanya kayak kok orang pada bisa sih berangkat ke luar negeri untuk menjalani program au pair ini dan segala macam lah ya pokoknya. Tapi lebih banyak ke DM sih teman-teman. Maaf banget ya teman-teman yang masuk ke DM aku, bukannya aku sombong atau apa, tapi kayak energiku tuh habis teman-teman kalau misalkan kayak kalian 10 orang, 15 orang nanyain dengan pertanyaan yang sama kayak gitu, kayak step by stepnya, persyaratannya, padahal kalian bisa googling sendiri gitu tuh kalau untuk persyaratan. Tapi kalau untuk step by step, iya teman-teman, aku akui emang sebingung itu waktu aku awal-awal mau ikut program au pair juga. Makanya pas waktu aku mau ikut au pair, aku tuh kayak kebingungan sendiri karena aku nggak ada temen yang sama sekali pernah ikut au pair. Jadi bener-bener ya apa-apa sendirilah pokoknya kayak gitu. I feel you teman-teman, I feel you. Makanya di sini aku senang banget ya mencoba untuk share ke kalian dan semoga kalian bisa mendapatkan jawaban yang kalian inginkan ya. Oke, langsung aja ke step by step. Tapi sebelum ke step by step, kalian harus tahu dulu persyaratan untuk menjadi au pairnya. Yang pertama, umur 18-30 tahun. Tapi untuk umur ini kalian harus cari tahu lagi negara apa yang kalian mau tuju, karena setiap negara itu beda-beda persyaratan. Tapi umumnya, secara umum nih teman-teman, persyaratan itu dari 18-30 tahun. Pokoknya menurutku di bawah 26 tahun kalian masih aman deh. Banyak negara yang mau merekrut kalian, kecuali kalau yang umurnya udah 26 tahun ke atas. Aku nggak tahu juga ya soal itu, kalian bisa searching sendiri atau bisa nanya ke ChatGPT. Promnya gini, sekarang aku umur 25 tahun, kira-kira aku bisa au pair ke negara mana aja ya. Nah nanti ChatGPT yang bilang tuh, nanti baru tuh kalian tahu oh ternyata negara-negara ini. Nanti baru deh kalian cek persyaratan negara tersebut kayak gitu. Itu kalau soal umur ya, kalian bisa tanya ke ChatGPT. Oke, lanjut. Persyaratan yang kedua yaitu belum menikah. Belum menikah, belum punya anak, dan tentunya bukan yang janda atau duda, itu nggak bisa ya. Kalau janda duda nggak bisa. Intinya yang belum menikah. Yang belum menikah. Soalnya ada juga yang nanya ke aku kayak, Kak aku udah pernah menikah tapi aku bisa, tapi aku nggak punya anak kok, boleh nggak ikut? Saranku ya, karena itu kan butuh sertifikat belum pernah menikah dari KUA teman-teman, dibuktikan dengan sertifikat dan juga apostil dan segala macamnya. Jadi nggak bisa. Jadi yang emang bener-bener kalian belum pernah menikah dan belum punya anak, belum pernah punya anak kayak gitu, itu baru bisa ikut program au pair. Nah terus yang ketiga, sehat jasmani rohani. Yang ini juga dibuktikan dengan MCU, medical check up. Yang mana medical check up untuk keluar negeri itu tuh biayanya sekitar 1.500.000-an. Pokoknya yang di check up segala macamnya, TBC, hepatitis, HIV dan segala macam. Itu. Yang selanjutnya yaitu punya basic bahasa. At least bahasa Inggris, at least kalian bisa ngomong daily life, daily conversation with your family like that. Jadi enggak yang harus mahir banget dan enggak butuh sertifikat bahasa Inggris, enggak butuh. Yang penting pas interview sama host family kalian bisa dan lancar, kalian paham apa yang diomongin sama host family kalian. Kayak gitu. Dan masing-masing negara itu punya kebijakan masing-masing. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau au pair di Jerman, itu tuh negara Jerman harus punya sertifikat basicnya bahasa Jerman. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan Belanda, kayak aku, itu mereka nggak butuh sertifikat bahasa. Yang penting kalian bisa ngomong bahasa Inggris, aman. Kayak gitu. Terus yang terakhir, suka sama anak-anak atau punya pengalaman main sama anak-anak. Kalau menurut aku soal anak-anak ini gampang ya. Jadi kayak kamu punya adik pun, ya kamu udah termasuk gitu tuh, udah termasuk punya pengalaman take care of
sister or brother kayak gitu, ataupun kalau misalkan kalian anak tunggal atau kalian anak terakhir, ya kalian kan pasti punya keponakan atau kalian punya main sama anak tetangga kayak gitu. Tapi emang menurut aku nih di sini ya, kalian itu harus emang yang bener-bener suka sama anak kecil, bukan suka yang cuman cium-cium doang atau main-main bentar sejam 2 jam kayak gitu udah. Kalau kayak gitu ya semua orang juga mungkin bisa, tapi menurutku di sini yang sangat dibutuhkan adalah kalian yang emang bener-bener tahu gimana cara nenangin anak kecil, gimana cara buat ngebujuk anak kecil. Pokoknya sabarnya itu harus luas kayak gitu tuh. Tapi kalau misalkan kalian backgroundnya kayak pendidikan atau kayak guru gitu tuh, dan kalian juga punya pengalaman mengajar anak-anak kayak gitu tuh, menurutku itu udah cukup sih. Jadi kalian udah tahu lah sedikit banyaknya kalau sama anak-anak tuh kayak gimana gitu tuh. Karena kalau cuman mainnya doang sama anak-anak kayak sejam atau 2 jam kayak gitu sama anak, itu masih oke banget guys. Tapi sedangkan kalau di program au pair itu kamu sehari-harinya bakal sama anak-anak terus. Jadi kayak 8 jam per hari sama anak-anak. Kalau kalian bener-bener nggak suka sama anak-anak, atau kalian tuh nggak bisa ngebonding, kayak nggak bisa deket sama anak-anak, itu kalian bakal stres sih, bakal baby blues. Kalau kalian udah tahu nih, oh persyaratannya ini dan aku bisa termasuk, oke, lanjut ke step by step. Nah, step by step untuk menjadi au pair adalah yang pertama bisa melalui website akun aupairworld.com ataupun dari au pair internasional. Tapi kalau menurutku biar kalian gak susah-susah capek bikin akun dan segala macem, karena ini banget juga sih, aku pernah nyoba pakai website itu tuh kayak ngehabisin waktu aku doang, sedangkan host family-nya susah ditemuin kayak gitu. Aku nggak ngerti lah pokoknya ya kalau pakai website, soalnya gagal terus akunnya gitu, bikin akun gagal terus. Makanya aku cari di grup Facebook. Kita kembali lagi ke zaman dahulu kala bermain Facebook. Aku masuk ke grup au pair, kayak au pair in Netherlands, au pair in Australia, atau au pair in Germany. Kalian cari grup dan kalian masuk ke grup-grup itu. Nah nanti kalian scrolling aja di dalam grup. Kalau kalian udah di access-in ya, kalian scrolling aja di grup, pasti banyak tuh contoh-contohnya teman-teman. Kayak contoh-contoh teman-teman au pair yang dari segala macam belahan dunia gitu kan. Mereka kayak memperkenalkan diri mereka. Hello, my name is Imelda. Misalkan, my name is Imelda, I'm 24 years old and I have experience with the children and bla 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 kayak gitu. Terus kayak keahlian kalian apa, pengalaman kalian apa, background kalian apa. Terus kayak kalian tertarik sama host family yang kayak gimana. Pokoknya kalian bisa lihat dan bisa ATM, amati tiru modifikasi dari teksnya teman-teman yang udah lama di grup-grup itu dan lagi nyari host family. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau kalian udah gabung ke grup-grup itu, kalian pokoknya simak-simak dulu. Setelah kalian simak, kalian bikin CV. Atau kalian mau bikin CV dulu, nggak apa-apa. Ya, kalau menurut aku sih ya kayak sambil berjalan aja nih. Kalian sekarang yang lagi lihat YouTube aku, kalian udah punya CV belum? Kalau belum punya, bikin. CV-nya yang kayak gimana sih? Bukan CV yang bener-bener formal atau CV yang kayak ATS apa ya namanya, yang kayak gitu, enggak. Pokoknya CV-nya CV yang bener-bener colorful and cheerful aja teman-teman. Pokoknya CV-nya yang singkat aja tapi eye-catching, menarik si host family. Aku juga boleh deh aku kasih contoh CV aku di sini. Boleh screenshot? Ya. Jadi itu CV aku pas waktu aku lamar-lamar jadi au pair. Nah terus setelah kalian punya CV dan kalian udah masuk ke grup di Facebook, kalian upload tuh CV kalian. Bikin sesimpel mungkin, yang mana si host family langsung, oh pas scroll tuh, oh ini memenuhi kualifikasi gitu kan. Jadi bisa langsung ke notice, karena nggak semua host family itu punya banyak waktu yang ngebacain satu persatu teks yang kalian describe-in di teks itu gitu. Jadi kalau soal yang secara lengkapnya mah bisa disampaikan ketika nanti interview kayak gitu. Jadi emang poin-poinnya aja kalau yang kalian cantumin di grup itu teman-teman.
dan banyakin juga ada foto sama anak kecil kayak gitu, dan fotonya itu bukan foto yang formal ya, pokoknya fotonya itu yang kayak kamu lagi take care of children kayak gitu, lagi main kayak gitu atau lagi bikin-bikin apa kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan kalian udah di tahap nge-upload data kalian di grup itu, nah kalian tinggal follow up host family. Kadang ada juga tuh di grup itu yang host family, halo saya dari keluarga Bintang, misalkan halo saya dari keluarga Bintang dan saya punya 2 anak yang lucu kayak gitu tuh, umur segini dan segini, saya mencari au pair yang baik hati dan ini segala macam. Pasti kalian bakal nemuin chat-chat yang kayak gitu. Nah kalau kalian tertarik, kalian bisa komen kayak I'm interested, let's bla bla bla, pokoknya let's check the DM. Kayak kalian minta izin di komen bahwa kalian interest dan kalian bakal nge-share biodata kalian lebih di DM di chat personal mereka kayak gitu. Nah nanti dari situ baru tuh kalau mereka notice, mereka bisa ngajak video call kamu, dan disitulah tahap interview pertama kamu dan host family kamu. Dan semoga aja kalau kalian cocok bisa lanjut ke interview selanjutnya. Biasanya host family itu ngajak, kalau serius dan tertarik sama kita itu tuh ngajak interviewnya lebih dari 2 atau 3 kali interview kayak gitu teman-teman. Jadi kayak pengen ngenalin ke anak-anaknya, lagi pengen tahu kegiatannya apa di sana, dan kalian juga harus ready kalau misalkan interviewnya itu ngikutin jam mereka. Karena kayak waktu pengalaman aku itu interview jam 1 malam teman-teman, karena kita beda 5 jam kan sama Eropa, jadi kayak harus siap-siap lah pokoknya mah kayak gitu. Jadi udah kebayang belum teman-teman kayak step by stepnya kalian harus ngapain? Kalian udah paham belum? Kalau menurut aku kalian harus paham dulu yang kayak gitu, jadi biar enak gitu loh, tahu jalannya gimana, alurnya gimana. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa membuat kalian paham ya teman-teman. Aku harap banget sih. Tapi kalau misalkan ada yang masih belum paham, kalian juga bisa komentar di YouTube aku. Jadi segitu dulu ya teman-teman dari aku. Pokoknya see you di next video. Jangan lupa like dan komen dan subscribe juga. Bye bye. Aku tunggu di Eropa. Bye bye. See you next time.